Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, para peserta pelatihan, serta rekan-rekan mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang sedang bersiap memasuki dunia profesional maupun dunia akademik, yaitu mengasah kepercayaan diri dalam berbicara di depan publik. Kita semua tahu, kemampuan berbicara di depan umum bukan sekedar talenta, tetapi keterampilan yang bisa kita pelajari dan dilatih. Bahkan survei terbaru menunjukkan bahwa 92% responden menilai keterampilan presentasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan suatu karir. Namun, kenyataannya sekitar 75% populasi mengalami kecemasan ketika harus berbicara di depan banyak orang. Artinya, rasa gugup yang kita alami itu wajar dan dialami banyak orang. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas tekniknya, kita perlu memahami dulu mengapa kita sering merasa cemas ketika berbicara di depan publik. Bagi sebagian banyak orang, penyebabnya adalah kekurangan pengalaman. Ada yang takut salah bicara, ada yang takut dinilai oleh orang lain, dan ada juga yang merasa tidak cukup mampu. Setelah kita mengenali penyebabnya, barulah kita dapat melatih juga teknik utama untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama, persiapan yang matang. Persiapan yang matang adalah senjata yang pertama untuk mengurangi rasa gugup ketika kita memahami materi dengan baik, struktur bicara jelas, dan contoh yang kita berikan relevan, maka rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya. Persiapan bukan hanya soal membaca materi, tetapi juga melatih vokal, latihan berdiri, dan memahami audiens. Yang kedua, mengolah napas. Teknik kedua adalah mengatur napas. Banyak orang tidak sadar bahwa gugup sering muncul karena napas yang tidak stabil. Dengan teknik pernapasan sederhana, tarik napas perlahan, tahan 2 detik, 1, 2, kemudian hembuskan perlahan. Suasana hati kita menjadi tenang. Napas yang teratur akan membuat suara lebih jelas dan stabil, sehingga pesan yang kita sampaikan lebih mudah diterima oleh audiens. Yang ketiga, bahasa tubuh. Yang ketiga adalah bahasa tubuh dalam komunikasi publik. 55% disampaikan melalui gerakan non-verbal, hanya 38% melalui suara, dan 70% melalui kata-kata. Artinya, bagaimana kita berdiri, menatap audiens, melakukan gestur, dan tersenyum memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan diri dan efektivitas komunikasi. Gunakan postur tubuh yang tegap, arahkan pandangan ke depan audiens, dan gerakan tangan seperlunya untuk mempertegas pesan. Bahasa tubuh yang tepat bukan hanya membuat audiens nyaman, tetapi juga membuat pembicara merasa lebih percaya diri. Hadirin yang saya hormati, jika ketiga teknik ini diterapkan secara konsisten dan dari persiapan juga disiapkan dengan konsisten, pengaturan napas dan bahasa tubuh, maka kemampuan berbicara di depan publik akan meningkat dengan signifikan. Bahkan dalam latihan singkat sekalipun, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Saudara-saudara peserta pelatihan, kepercayaan diri dalam public speaking bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari latihan, terus pengalaman, dan keberanian untuk terus mencoba. Mulailah dari hal kecil, berbicara di depan teman, mempresentasikan tugas, atau berbicara dalam forum kecil. Setiap langkah kecil akan membentuk kemampuan besar. Ingatlah bahwa menjadi percaya diri bukan berarti tidak pernah gugup, tetapi mampu mengendalikan rasa gugup itu dan tetap maju di depan. Semoga pemaparan ini dapat membantu saudara-saudara mengembangkan kemampuan public speaking untuk memperbaiki dunia akademik maupun dunia kerja yang semakin kompetitif. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.